Dan ini tuh sedikit mungkin terdengar aneh dan sedikit nyeleneh karena aku tuh sering banget dulu kalau lagi gabut aku tuh sering banget rekam suaraku, aku suka banget taking a video. Hi great soul, welcome to my channel at Lady77. I'm Lydia. Dan di video kali ini aku mau sharing bagaimana aku menemukan passionku dari hal sederhana yang suka aku lakukan, yaitu aku suka rekaman suara dan aku suka take a video ketika aku melakukan sesuatu, especially ketika aku berbicara. Aku suka banget untuk ngambil video itu. Dan ini tuh sedikit mungkin terdengar aneh dan sedikit nyeleneh karena aku tuh sering banget dulu kalau lagi gabut aku tuh sering banget rekam suaraku, aku suka banget taking a video. Dan mengenai passion, dulu tuh aku suka bertanya-tanya gitu sama diriku sendiri. Aku bertanya-tanya kayak passion aku apa ya. Aku lihat kayaknya orang lain gampang sekali menemukan passionnya, bahkan ada yang dari kecil passionnya sudah kelihatan. Tapi kok aku merasa kayaknya aku mungkin gak punya passion kali ya, atau mungkin aku nggak seperti orang lain, nggak punya sesuatu yang spesial gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga sama seperti aku, kayak sulit banget rasanya menemukan passion, nggak seperti orang lain. Kayaknya kelihatan dari kecil passionnya tuh udah kelihatan banget, mereka tuh kayak enjoying banget sama passionnya, sementara kamu tuh bertanya-tanya, bahkan mungkin kamu tuh juga bingung, merasa nggak seperti orang lain. Terus kamu mungkin pernah juga merasa kayaknya aku nggak punya passion deh. Nah, kamu nggak sendirian. Aku pernah ada di posisi itu dan memang mungkin kamu dan aku itu tipikalnya seperti aku, seperti wortel atau seperti umbi-umbian yang memang sesuatu itu memang kamu butuh usaha, kamu perlu menggali itu untuk mengetahui apa misalnya passion kamu, apa talent kamu. Mungkin kamu seperti itu, aku juga seperti itu. Aku bertanya-tanya sembari mencari tahu passion aku apa, dan ternyata tanpa aku sadari passion aku itu sebenarnya sudah ada, cuman aku tidak menyadari itu. Well, first let's talk about apa itu passion. Passion itu sendiri adalah sesuatu yang sering kamu lakukan, dan ketika kamu melakukannya kamu merasa senang, kamu suka melakukan itu, kamu bahagia, kamu termotivasi, dan kamu merasa bahwa kamu tuh hidup kamu meaningful atau lebih berarti ketika melakukan itu. Itu definisi simple dari passion itu sendiri. Selain passion itu, selain memberikan rasa bahagia ke kamu, passion juga merupakan sesuatu hal yang juga bermanfaat bagi orang lain. Dan passion itu semakin sering kamu melakukannya, kamu semakin bahagia, kamu semakin termotivasi, dan pastinya kamu merasa bahwa hidup kamu lebih berarti, lebih meaningful ketika melakukan sesuatu itu. Well, dan ini my personal story, bagaimana aku menemukan passion aku. Ini sedikit silly dan mungkin sedikit terdengar aneh, atau itu bina jaib ketika aku bisa tahu passion aku apa dari hal-hal kecil yang suka aku lakukan, yaitu aku suka rekaman suaraku, aku suka taking a video atau berbicara di depan kamera. Nah, dan aku tuh punya kebiasaan melakukan itu ketika aku lagi gabut, dan aku suka banget untuk mendengarkan ulang suaraku atau memutar video aku yang tadi. Terus kemudian dari situ, dan ketika melakukan itu, seperti definisi passion yang tadi aku bilang, aku senang, aku merasa bahagia, dan aku merasa bahwa this is part of my identity, this is part of my happiness, this is part of my life. Dan kemudian aku menyadari bahwa ternyata passion aku itu adalah bernyanyi dan berbicara di depan kamera. Dan semakin aku melakukan itu, semakin sering aku melakukan itu, aku tuh semakin merasa termotivasi, sangat bahagia. Dan ketika aku misalnya putar ulang suaraku yang suka bernyanyi atau suka berbicara di depan kamera, aku menyadari bahwa itu adalah jati diri aku, dan aku menyadari bahwa aku punya potensi nih di sini untuk bernyanyi, dan aku juga punya potensi di public speaking. Dari situ aku menyadari ternyata ini passion aku, dan kemudian aku mulai melatih suaraku, dan juga aku lebih banyak untuk action di depan kamera. Dan kemudian
muncullah ide untuk aku gimana ya, aku bisa menyalurkan passion aku untuk memotivasi orang lain. Nah, kemudian aku mulai dari sekitar 3 tahun yang lalu untuk membuat channelku untuk basically cover lagu, tapi lebih banyak kayak berbicara seperti yang kamu lihat kali ini di video aku, berbicara di depan kamera. Aku menggunakan passion aku itu untuk juga memotivasi orang lain. Dan aku benar-benar merasa bahagia ketika aku melakukan apa yang aku sukai. Aku merasa bahwa this is the part of my life. Menjadi seorang content creator yang suka berbicara di depan kamera, itu aku merasa hidupku lebih terarah sekarang, lebih meaningful, dan pastinya aku merasa bahwa ini hidup yang aku mau. Aku menghidupi passionku. Dan seperti yang kamu lihat sekarang, aku tuh kemudian mulai untuk menghidupi passion aku, menjadi seorang YouTuber yang suka berbicara in the front of the camera. Dan ya, seperti yang aku bilang, it's part of my happiness, it's part of my dream to become a YouTuber, dan aku merasa lebih meaningful setelah menghidupi passion aku. Dan sesimpel itu cara menemukan passion. Dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menemukan passion. Tapi seperti yang aku lakukan, sesimpel itu cara aku menemukan passion aku. Dan kamu bisa mencoba juga kalau kamu sampai hari ini masih bingung passion kamu apa, atau potensi kamu, bakat kamu apa. Dengan kamu seperti aku sering-sering melakukan apa yang sering membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu excited, termotivasi, dan ketika kamu melakukan hal itu membuat kamu sangat bahagia. Mungkin sering kamu lakukan, tapi kamu tidak sadar kalau ternyata itu adalah passion kamu, atau sebenarnya mungkin itu adalah bakat kamu yang tidak kamu sadari. Contohnya, banyak sebenarnya passion, kayak misalnya kamu suka menanam, kamu suka pet, kamu suka masak, kamu suka gambar, atau seperti aku suka bernyanyi, suka desain, seperti itu. Banyak hal yang memang ketika kamu lakukan itu, kamu suka dan kamu merasa bahwa itu adalah bagian dari diri kamu. Kamu bisa coba trik seperti aku. Ketika aku melakukan sesuatu yang aku sukai, aku membuat video dengan itu. Dan aku suka putar ulang, dan itu membantu aku menyadari bahwa passion aku ternyata speak in the front of the camera, dan juga bernyanyi juga. Hal lain yang bisa kamu coba untuk kamu bisa tahu passion kamu apa, yaitu dengan mencari tahu apa kelebihan kamu. Karena dengan itu akan membantu kamu untuk bisa menemukan apa passion kamu. Dan atau kamu bisa coba renungkan pekerjaan kamu saat ini, apakah itu sesuai sama passion kamu, atau apakah pekerjaan yang kamu lakukan saat ini itu membuat kamu bahagia, apakah itu sesuai sama planning kamu. Itu dapat membantu kamu untuk dapat membantu kamu untuk menemukan sebenarnya passion kamu apa. Honestly, bagiku jadi YouTuber itu adalah passion terbesar aku. Aku menyadari bahwa menjadi seorang YouTuber is part of my happiness, part of my dream job. Aku merasa bahwa itu adalah bagian dari identity aku untuk menjadi seorang YouTuber. Aku merasa hidupku punya arah yang jelas, apa yang akan aku lakukan dengan hidupku dan apa yang membuat aku bahagia. Dan aku merasa lebih meaningful ketika aku menghidupi passion aku sekarang, seperti yang kamu lihat, menjadi content creator, karena itu adalah passion terbesar aku. Dan kuncinya adalah kamu tuh harus take action, karena menemukan passion itu memang nggak gampang-gampang, susah ya. Kayak ada orang yang memang passionnya tuh udah kelihatan dari dulu. Bahkan ada orang yang susah untuk mencari passionnya, tapi intinya seperti tadi aku bilang, mungkin kamu tuh tipikal seperti aku, wortel atau umbi-umbian yang terpendam. Jadi memang benar-benar harus take an action, harus benar-benar menggali, mencari tahu apa sebenarnya passion kamu. Atau dengan cara kamu mencari tahu passion kamu, kamu menjadi tahu apa sebenarnya kekuatan kamu, potensi kamu, talenta kamu apa. Karena passion itu adalah salah satu hal yang membuat hidup kamu tuh lebih excited dan lebih meaningful. Kamu jadi lebih tahu diri kamu, kamu jadi lebih tahu hidup kamu tuh lebih terasa bermakna ketika kamu tahu passion kamu apa, ketika kamu menghidupi passion kamu. And the last is coba deh kamu pikirkan,
apa kira-kira yang kira-kira akan kamu sesali ketika misalnya kamu tidak menghidupi passion kamu tidak menghidupi mimpi kamu, atau kamu tidak menghidupi sesuatu yang membuat kamu bahagia, atau kamu misalnya tahu bahwa ternyata kebahagiaanku, potensi aku di sini, tapi kemudian kamu memilih untuk nggak menghidupi itu, kamu memilih untuk menyerah dengan itu. Well, coba dengarkan ceritaku. Mimpi terbesar aku adalah menjadi seorang dokter, dan waktu itu aku sampai hari ini, dan itu akan menjadi salah satu penyesalan terbesar aku, karena dulu aku memilih untuk menyerah, aku memilih untuk tidak memperjuangkan sesuatu yang paling aku inginkan, paling aku impikan untuk menjadi seorang dokter. Aku terlalu mendengarkan opini orang, sehingga itu membuat aku hari ini kalau misalnya aku melihat orang pakai baju white coat, aku tuh jadi sedih banget. Aku benar-benar broken heart banget. Aku menyadari bahwa itu adalah salah satu penyesalan terbesar aku, karena aku tidak menghidupi sesuatu yang membuat aku bahagia, yang memang benar-benar menjadi mimpi terbesar aku, hanya karena aku menyerah pada itu, hanya karena aku mendengarkan opini orang. Dan passion terbesar aku, selain hal yang membuat aku sangat bahagia, yang kedua selain menjadi dokter, yaitu menjadi seorang YouTuber. Dan aku belajar dari pengalaman aku yang tadi, aku gak memperjuangkan diriku untuk menjadi dokter, dan aku nggak mau lagi passion aku untuk menjadi seorang content creator ini, aku menyerah lagi. Itu aku akan menyesal kedua kalinya. Aku akan menyesal seumur hidup nantinya ketika aku tidak menghidupi sesuatu yang membuat aku bahagia, ketika aku tidak menghidupi sesuatu yang memang benar-benar aku menyadari bahwa itu adalah bagian dari kebahagiaan aku, itu adalah bagian dari identity aku. Dan mungkin menghidupi passion itu nggak mudah, seperti aku. Mungkin banyak tantangannya, kadang-kadang mau menyerah, tapi aku selalu ingatkan diriku bahwa aku akan lebih menyesal nanti seumur hidup ketika misalnya aku tidak menghidupi sesuatu passion atau sesuatu hal yang membuat aku bahagia atau yang menjadi mimpi terbesar aku ketika aku menyerah sekarang. Itu mengapa aku selalu memberitahu diriku untuk menghidupi passionku sebagai seorang YouTuber hari ini, karena walaupun perjalanannya nggak mudah, tapi aku tahu bahwa aku akan lebih menyesal nantinya ketika aku menyerah lagi seperti mimpiku yang pertama. Dan kamu juga bisa renungkan pertanyaan ini, kira-kira apa sih yang akan membuat kamu menyesal ketika kamu tidak menghidupi sesuatu yang membuat kamu bahagia? Atau misalnya hidup kamu akan seperti apa ketika kamu tidak menghidupi passion kamu, ketika kamu tidak menghidupi sesuatu yang membuat kamu bahagia? Dan lebih baik kamu lelah mencari tahu itu, lelah untuk take an action, daripada kamu menyerah dan nantinya kamu akan menyesal seumur hidup karena kamu tidak menghidupi sesuatu yang membuat kamu bahagia, atau kamu tidak menghidupi passion kamu. Karena dari cerita aku, passion itu membantu aku untuk dapat menemukan arah hidupku mau kemana, terus aku merasa lebih bahagia, aku menemukan bagian the part of my happiness, the part of my identity adalah menjadi seorang YouTuber. Itu membuat aku sangat bahagia ketika aku menghidupi passion aku. Aku lebih mengenal diriku, aku lebih merasa bahwa hidupku lebih meaningful ketika aku menghidupi passion. So, this is all about I can share with you today, bagaimana caranya aku menemukan passionku, dan hal apa yang aku dapatkan ketika aku menemukan passion, dan hal-hal apa yang kira-kira akan terjadi ketika misalnya aku atau kalian tidak menghidupi passion kalian. Thank you so much for watching. Look forward to see you in my next video. Bye-bye.